Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan semua peserta mata kuliah dasar-dasar pendidikan moral. Pada pertemuan ini mudah-mudahan teman-teman masih tetap terjaga sehat dan stamina sehingga kita siap untuk masuk pada topik konsep pokok moral di perkuliahan kita ini. Pada pertemuan kali ini, setelah Anda mempelajari dan menuntaskan semua kegiatan pertemuan ini, Anda diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai macam konsep moral. Kemudian Anda juga harapannya nanti bisa menjelaskan perspektif moralitas objektivistik dan subjektivistik. Kemudian bisa menjelaskan antara kategori moral otonom dan moral heteronom, dan yang terakhir tentu saja Anda harapannya nanti bisa membedakan konsekuensi moralitas dan legalitas tindakan dalam kajian moral ini. Baiklah teman-teman, kita coba telusuri pengertian moral dari aspek etimologis. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang majemuk atau jamaknya adalah mores, yang berarti tata cara atau adat istiadat. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Di samping itu, kata moral juga sering disinonimkan atau dipadan katakan dengan etika, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan ethos, di mana artinya adalah kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap atau cara berpikir. Dan dalam bahasa Arab, kata moral juga sering dipadankan dengan kata akhlak, yang artinya sebagai perangai atau watak atau tabiat yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya dari perbuatan tertentu atas dirinya atau seseorang itu dengan mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Tentu saja pengertian moral banyak sekali, dan Anda nanti bisa telusuri dari berbagai sumber, baik sumber digital maupun buku-buku yang berhubungan dengan pendidikan moral atau moral itu sendiri, khususnya etika ya. Namun ada satu kesepahaman bahwa moral itu pertama merupakan perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup yang menjadi warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu. Selain itu, moral juga merupakan ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Dan moral juga bisa dilihat sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan pada kesadaran, bahkan ia juga terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Berdasarkan tiga kategori itu, maka batasan pertama dan kedua sebenarnya hampir sama, yaitu tentang seperangkat ide tentang tingkah laku dan ajaran tentang tingkah laku itu sendiri. Sedangkan yang ketiga, tingkah laku itu sendiri, pada batasan pertama dan kedua, moral belum terwujud atau belum nampak sebagai tingkah laku, tetapi masih merupakan acuan dari tingkah laku. Pada batasan pertama, moral dapat dipahami sebagai nilai moral, sedangkan pada batasan kedua, moral dapat dipahami sebagai nilai moral atau norma-norma moral. Sedangkan pada batasan ketiga, moral dapat dipahami sebagai tingkah laku, perbuatan atau sikap moral. Namun demikian, semua batasan tersebut tidak salah, sebab dalam pembicaraan sehari-hari,
Moral sering dimaksudkan sebagai seperangkat ide, nilai, ajaran, prinsip, atau norma. Akan tetapi lebih konkret dari itu, moral juga sering dikatakan sebagai satu tingkah laku, perbuatan, sikap, atau karakter yang didasarkan pada ajaran, nilai, prinsip, atau norma. Dalam kajian moral terdapat perbedaan pandangan yang berkaitan dengan pertanyaan, apakah moral itu bersifat objektivistik atau relativistik? Pertanyaan yang hampir sama juga, apakah moral itu bersifat absolut atau relatif, universal atau kontekstual, kultural, situasional, bahkan individual. Dalam perspektif objektivistik, baik dan buruk itu bersifat pasti atau tidak berubah. Suatu perilaku dianggap baik itu akan tetap baik, dan bukan kadang baik atau kadang tidak baik. Jadi baik dan buruk itu bersifat mutlak sepenuhnya, tanpa syarat, dan pandangannya bersifat universal dari prinsip-prinsip moral. Kemudian dalam hal ini bisa kita lihat misalnya bahwa dalam pandangan objektivistik mengatakan bahwa mencuri itu dimanapun berada ya tetap tidak bisa dibenarkan. Tidak boleh mengatakan bahwa mencuri itu boleh karena terpaksa. Jadi mencuri itu ya tetap perbuatan yang jelek, tidak bisa diterima secara moral. Demikian pula pandangan yang universal. Jadi prinsip moral itu berlaku di mana saja dan kapan saja. Dan prinsip-prinsip moral itu bebas dari batasan ruang dan waktu. Sementara itu, moralitas yang bersifat relativistik atau subjektivistik, baik dan buruk itu sifatnya tergantung konteks ya, seperti budaya atau situasi atau bahkan mungkin juga kondisi masing-masing individu. Dalam perspektif subjektivistik atau relativistik ini, dimensi ruang dan waktu menjadi batasan-batasan mengapa seseorang berlaku baik atau tidak baik. Dalam konteks ini maka prinsip atau aspek kajian moral yang bersifat objektivistik universal itu mengandaikan berlaku umum tanpa terbatas pada ruang dan waktu, sedangkan dalam konteks relativistik kontekstual dia sangat tergantung pada situasi, budaya, atau keadaan tertentu. Nah, dalam kategori ini kita juga nanti akan mengenali bahwa dalam perspektif objektivistik kita mengenali ada norma yang berlaku umum, universal, tidak terbatas pada dimensi ruang dan waktu, seperti norma keagamaan dan norma kesusilaan. Sedangkan dalam perspektif subjektivistik atau relativistik, moralitas yang ada normanya tergantung pada keadaan, misalnya norma kesopanan dan juga norma hukum, di mana norma-norma tersebut akan tergantung pada konteks ruang dan waktu di mana masyarakat itu menegakkan norma-norma tersebut. Dalam aspek historis, moralitas objektivistik atau moralitas absolut dan moralitas objektivistik versus moralitas subjektivistik kita bisa melihat dalam 3 periode, terutama dalam sejarah intelektual barat ya. Dalam periode pertama atau periode abad klasik ini bisa kita lihat dalam era Yunani kuno sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, di mana tokoh-tokohnya adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dalam abad klasik ini, pandangan moral bersifat objektivistik, naturalistik, dan rasional.
Moralitas bersifat objektif. Kita bisa lihat dari bagaimana moral itu dipahami sebagai bagian dari kehidupan alami atau duniawi, dan bisa dipahami melalui proses penalaran atau penggunaan akal budi. Anda tahu bahwa Socrates itu tidak pernah meninggalkan karya tulis. Dia hanya mengajarkan kebenaran yang bersifat mutlak kepada murid-muridnya, di mana pengetahuan itu bersifat objektif tentang kebenaran dan sangat mungkin bagi manusia dicapai melalui penalaran atau akal budi. Murid Socrates salah satunya adalah Plato yang mengenalkan istilah ide, yang artinya bahwa realitas tertinggi adalah ide, di mana ide merupakan eksistensi yang nyata dan objektif. Pendapat ini juga sekaligus menyanggah kaum sofisme yang mengatakan bahwa tidak mungkin terdapat satu pengetahuan dan juga moral yang bersifat objektif, sedangkan dunia itu terus berubah. Bagi Plato, pengetahuan maupun moral itu bersifat objektif sangat mungkin, meskipun tidak di dunia fisik. Plato membagi antara dunia fisik dan dunia ide ya. Dalam dunia fisik semua berubah, sedangkan dalam dunia ide semua tetap dan tidak pernah rusak. Bagi Plato, ide itu merupakan realitas yang sesungguhnya lebih nyata dibanding dunia indrawi. Untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran atau realitas yang lain yang tidak mungkin dicapai melalui pengalaman indrawi yang terbatas, hanya melalui akal budi atau penalaran, kekuatan khas yang dimiliki oleh manusia, maka seseorang akan mampu memahami dunia itu. Sebagaimana Plato, Aristoteles juga sebagai penganut realisme metafisik memiliki perbedaan pendapat dengan filosof sebelumnya. Menurut Aristoteles, materi lebih pokok dibanding bentuk. Dalam buku Nicomachean Ethics, Aristoteles mengatakan bahwa kebenaran merupakan tujuan yang ingin kita raih, dan untuk meraihnya perlu dilakukan sejumlah kegiatan yang sifatnya bertingkat-tingkat. Ini juga menjadi pertanyaan bahwa apakah kebenaran itu juga bertingkat-tingkat sehingga kemudian bersifat relatif. Pertanyaan lain juga diajukan, misalnya kebenaran itu yang ingin kita raih adalah demi kebenaran yang lebih tinggi, sehingga kebenaran tertinggi itulah yang kemudian merupakan kebenaran mutlak. Untuk itu maka manusia perlu mencapainya dengan pengetahuan agar diperoleh kebenaran dalam perilaku hidupnya. Dalam pandangan Aristoteles, kebenaran mutlak adalah kebahagiaan dan berperilaku baik. Kebahagiaan merupakan sesuatu yang tuntas dan merupakan tujuan akhir. Dengan demikian maka konsepsi Aristoteles tentang moralitas bersifat duniawi, empiris dibanding dengan Plato. Dan Aristoteles memandang bahwa hidup secara baik merupakan aktualisasi dari fungsi moral yang khas manusiawi atau insani. Dan dalam dunia intelektual, moralitas tampil dalam proses pencarian kebenaran. Dalam abad pertengahan yang berlangsung sekitar 1000 tahun, sejak runtuhnya Romawi pada abad 5 hingga Renaissance di abad ke-15. Abad ini disebut dengan abad kepercayaan, di mana sejarah pemikiran Barat banyak dipengaruhi oleh keyakinan yang mendasarkan diri pada kebenaran wahyu kekristenannya. Dan dalam masa ini, persoalan moralitas, bahkan realitas alam, semua ditempatkan pada kerangka pikir yang lebih didasarkan pada iman atau kepercayaan dibanding dengan penalaran. Dan jawaban moral juga bersumber dari kepercayaan yang bersifat mutlak atau objektif. Alam pikiran abad pertengahan ini dibangun atas dasar asimilasi antara kepercayaan dan penalaran yang bisa dikenali dari antara doktrin Kristenan dan doktrin-doktrin rasional serta sekuler dari para filsuf abad klasik. Tokoh yang utama misalnya dari Agustinus dan juga Thomas Aquinas. Keduanya ini memiliki pengaruh besar dalam pandangan moral abad pertengahan, di mana
Moralitas dan keselamatan atau iman dan penularan itu merupakan satu entitas yang berada dalam kesatuan ilahiyah. Jadi secara garis besar, konsepsi moral abad pertengahan berbeda dengan konsep abad klasik, di mana dalam pandangan moralnya di abad pertengahan ini bersifat spiritualistik dan terarah pada dunia eskatologis atau dunia akhir ya, kelak. Sedangkan pada pandangan moral Plato dan Aristoteles bersifat naturalistik, sekuler, rasional, dan terpusat pada dunia masa kini yang kita alami. Sehingga dalam abad klasik dan abad pertengahan, meskipun demikian sebenarnya ada persamaan, di mana keduanya sama-sama berpandangan adanya standar moral yang objektif. Dan meskipun demikian, ya perbedaannya terletak pada persoalan epistemologi, yaitu sumber pengetahuan atau cara memperoleh pengetahuan tentang kebenaran objektif tersebut. Pada periode modern ini sebenarnya bisa dimulai dari era Renaissance. Era Renaissance ini menganggap bahwa kebangkitan Yunani klasik ya ditandai dengan perlawanan terhadap moralitas spiritualistik di abad pertengahan, dan zaman Renaissance ini berlangsung mulai dari abad peralihan 15 dan ke-16 Masehi dengan semangat sekuler dan bersifat antroposentris, mengagungkan akal budi atau rasionalitas dibandingkan pada soal-soal iman. Dan di Eropa era Abklarung atau Pajar Budi atau pencerahan ini menggambarkan betapa pentingnya rasionalitas, dan ini tentu saja berimplikasi pada persoalan moral, di mana moralitas modern mendasarkan pada pertimbangan rasional. Dan dalam perkembangan yang paling mencolok adalah perkembangan ilmu pengetahuan modern dengan penemuan-penemuan di bidang sains, seperti misalnya dengan hukum gravitasi dari Isaac Newton yang berhasil memecahkan rahasia alam semesta tentang gravitasi. Kemudian ini juga menggugurkan mitos-mitos lama kaitan dengan bahwa bumi merupakan pusat dari alam semesta, dan ini pada akhirnya berdampak kepada bagaimana paradigma sains modern yang memberikan peranan yang terbatas pada akal budi dalam upaya memperoleh pengetahuan tentang dunia ini, memandang bahwa sains modern itu terletak pada paradigma yang bersifat naturalistik, rasional empiris, dan relativistik. Tentu saja ini juga berpengaruh pada pemikiran moralitas, di mana persoalan moral tidak jarang disikapi dengan pendekatan naturalistik, rasional empiris, dan relativistik. Dan pendekatan naturalistik ini memandang bahwa persoalan moral lebih pada persoalan duniawi, tidak ada hubungannya dengan kehidupan eskatologis akhirat. Dengan pendekatan rasional empiris, maka persoalan moral lebih mengedepankan pertimbangan rasional untung rugi. Dan dalam aspek kenyataan empiris, realitas sosial dan lain sebagainya, kita bisa melihat bahwa persoalan moralitas tergantung pada konteks, situasi, atau latar belakang. Kadang-kadang pertimbangan juga digunakan untuk melihat apakah kebajikan atau moralitas ini menguntungkan atau merugikan. Sehingga kelemahan yang paling mendasar dari pemikiran moralitas modern adalah tidak adanya kepastian moral, tidak jelasnya standar moral, atau bahkan nilai-nilai moral menjadi kabur. Masih konsep moral, Kant, seorang filsuf moral, mengatakan bahwa ada perbedaan antara moralitas dengan legalitas, di mana moralitas itu menunjuk pada kesesuaian sikap dan perbuatan terhadap norma atau hukum batiniah yang bersifat kewajiban atau imperatif. Sedangkan legalitas merupakan sikap dan tindakan dengan hukum
yang memiliki kesesuaian dengan hukum atau norma lahiriah belaka. Jadi menurut Kant, moralitas akan tercapai jika dalam menaati hukum lahiriah bukan karena takut pada akibat hukum lahiriah, tapi karena taat pada hukum itu merupakan kewajiban. Ini yang disebut aspek imperatif. Dorongan batin tidak dapat ditangkap dengan indrawi, sehingga orang tidak mungkin akan menilai memberi penilaian moral secara mutlak. Dan kan mengatakan dengan tegas bahwa hanya Tuhan yang mengetahui bahwa dorongan batin seseorang itu bernilai moral atau tidak. Saya yakin Anda masih ingat dengan kategori imperatif dan kategori hipotetik yang dibuat oleh Kant dalam mata kuliah etika sebelumnya. Bagian akhir dari penjelasan mengenai konsep moral, saya masih ingin mengajak Anda untuk melihat konsep aktualisasi moralitas dari Immanuel Kant. Immanuel Kant membedakan moralitas itu dalam dua aspek, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Ini juga sejalan dengan apa yang ia susun tentang imperatif kategoris dan hipotetik kategoris. Moralitas heteronom menunjuk pada satu kewajiban yang ditaati, tapi bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak orang itu sendiri. Misalnya Anda memakai helm dalam bersepeda motor. Dalam kategori heteronom ini, Anda pakai helm karena takut ada polisi, bukan karena kewajiban yang menjadikan keutamaan Anda dengan berhelm untuk keselamatan Anda sendiri. Sehingga Anda melakukan satu kewajiban karena ingin ada balas budi atau imbalan, atau karena takut pada ancaman orang lain. Pada aspek yang kedua, moralitas otonom, kesadaran manusia akan kewajiban yang harus ditaati sebagai sesuatu yang ia kehendaki karena diyakini sebagai hal yang baik. Jadi seseorang taat hukum karena adanya kebaikan itu sendiri, bukan karena takut ada sanksi. Disinilah kita bisa melihat bahwa otonomi moral merupakan prinsip tertinggi dari moralitas. Di bagian lain kan juga membagi dua aspek atau prinsip dari tindakan manusia. Yang pertama adalah maksim dan dua adalah kaidah objektif. Maksim ini kurang lebih diartikan sebagai satu prinsip yang berlaku secara subjektif, yang dasarnya adalah pandangan subjektif dan menjadikannya sebagai dasar bertindak. Meskipun memiliki budi, akan tapi manusia sebagai subjek adalah makhluk yang tidak sempurna dalam hal nafsu, emosi, selera, dan seterusnya. Sehingga kemudian diperlukanlah apa yang disebut dengan kaidah objektif, di mana kaidah objektif ini terkandung suatu perintah atau imperatif yang wajib dilaksanakan, yang kemudian disebut dengan istilah imperatif kategoris. Dan yang kedua adalah kategori hipotetis, di mana satu kewajiban perintah itu bersyarat, dan untuk melakukannya dipenuhi pun dulu syarat-syaratnya, sehingga kemudian bisa dicapai tujuan tertentu, dan kebaikan itu tergantung dari luar individu seseorang atau faktor eksternal sebagai penentu kebajikan yang dilakukan oleh seseorang. Dari otonomi dan heteronomi moralitas ini sebenarnya berbeda dengan misalnya dalam prinsip ajaran Islam, bahwa moralitas seseorang itu kebaikan yang dilakukannya tergantung pada niat. Dan dalam etika Jawa kita juga melihat adanya satu konsepsi yang disebut dengan sepiing pamrih, di mana satu kebajikan tertinggi itu sangat tergantung pada niat yang bebas dari motif-motif kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan yang tergantung pada orang lain. Demikian saya kira teman-teman konsep-konsep pokok moral dalam pertemuan kali ini. Oke, lanjutan atau pendalaman yang penting untuk kawan-kawan lakukan, silakan pelajari bab 1 dari buku saya dengan Pak Muson yang juga sudah tersedia di dalam link pergaulan ini. Mudah-mudahan
Anda diberikan kemudahan dan lancar untuk memahaminya, dan sukses selalu serta jaga kesehatan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas belajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.